Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika berupa ketidaksamaan. Jadi jika di video sebelumnya kita belajar tentang induksi matematika berupa barisan, nah sekarang kita akan mempelajari selanjutnya metode pembuktian atau induksi matematika dari sebuah ketaksamaan. Oke. Nah, sebelum masuk ke induksi matematika dalam ketidaksamaan, maka kita wajib tahu dulu sifat-sifat dari pertidaksamaan. Nah, sifat-sifat dari pertidaksamaan itu ada 3. Yang pertama, kalau bentuk umumnya adalah jika A itu, jadi A ini kurang dari atau sama dengan, jadi kalau ada bawahnya gini, ini dibaca kurang dari atau sama dengan B, di mana AB ini adalah sebuah angka yang berbeda. Nah, nanti jika kedua ruas ditambahkan dengan sebuah angka yang lain, angkanya itu sama, maka dapat dikatakan bahwa tanda ini tidak akan berubah, tidak akan terpengaruh. Dengan syarat kita harus adil. Kalau misalkan sebelah kiri, ruas kiri ini ditambah 2, nanti di sini juga ditambah 2. Sebagai contoh, jadi ada A kurang B. A ini di sini Bapak misalkan dengan 5. 5 kurang dari 10, benar ya? 5 kurang dari atau sama dengan 10. Jika kedua ruas Bapak tambahkan 2, nah ditambahkan dengan sebuah angka yang sama di ruas kiri. Jadi ruas kiri itu sebelum tanda pertidaksamaan, ruas kanan setelah tanda pertidaksamaan. Nah, ketika ditambah 2, ternyata 7 itu kurang dari 12. Tapi bukan itu maksudnya. Tandanya ini tetap dia tidak berubah. Artinya ketika dia ditambahkan dengan sebuah angka yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka tandanya tidak akan berubah atau tetap tidak akan terpengaruh dia. Nah, selanjutnya kedua juga sama. Nah, kalau tadi ditambahkan atau misalkan dikurangkan, boleh. Dia tidak akan berpengaruh tandanya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan dengan sebuah angka yang sama ya, maka dia tandanya juga tidak akan terpengaruh. Jadi tetap misalkan kurang dari, ya kurang dari. Kurang dari sama dengan berarti kurang dari sama dengan. Contoh 5, 10. Awalnya ini kan tandanya adalah kurang dari. Bapak kalikan 2 di ruas kiri dan ruas kanan. Hasilnya adalah 10 kurang dari 20. Benar ya? Artinya bukan benarnya ini, tapi tandanya tidak akan pernah berubah. Oke? Tidak akan mempengaruhi. Jadi, jika dia dikalikan oleh sebuah angka yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka tidak akan mempengaruhi pertidaksamaan tersebut. Nah, selanjutnya jika ada seperti ini bacanya bagaimana? A itu kurang dari sama dengan B, B itu kurang dari sama dengan C. Mana yang lebih besar? Si C. Mana yang lebih kecil? Si A. Nah, maka kita dapat mempersingkatnya ini. Jadi yang kita ambil adalah yang paling kecil, yang paling besar. Maka disimpulkanlah A kurang dari sama dengan C. Logika sederhananya 4 kurang dari 6, 6 kurang dari 10. Bapak maka bisa katakan bahwa 4 itu kurang dari 10, tandanya tidak akan berubah. Nah, ini namanya mempersingkat tanda. Oke, ingat ya tanda-tanda pertidaksamaan. Jika seperti ini, tandanya ini dibaca kurang dari. Jika ada bawahnya garis berarti kurang dari atau sama dengan. Tandanya seperti ini. Nah, kalau lebih dari bagaimana? Ini. Lebih dari atau sama dengan bagaimana? Ini. Jadi lebih dari atau sama dengan. Inilah tanda-tanda dari kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau ada kurang dari atau lebih dari sama dengan, itu selalu dia ada garis di bawahnya. Oke, kira-kira itu tanda pertidaksamaan dan sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, nanti kita akan gunakan di pembuktian atau induksi matematika dalam sebuah pertidaksamaan. Oke. Contoh soalnya, jadi buktikan bahwa 1 pangkat 2 ditambah 2
pangkat 2 ditambah titik-titik sampai dengan N kurang 1 pangkat 2 itu akan kurang dari N pangkat 3 per 3. Nah, bukti pertama sama. Jadi langkah pertama kita sama seperti dalam barisan. Kita merubah soal ini ke dalam bentuk Sn. Sn sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai N kurang 1 kurang dari N pangkat 3 per 3. Jika sudah apa? Ada yang masih ingat? Jadi benar. Jika sudah, maka kita cari N kurang 1-nya. Nah, mana yang kita pakai? Yang kita pakai yang ini. Jika kemarin ruas kiri sama dengan ruas kanan, benar enggak? Ini tandanya nggak akan berubah. Ini jika kita ganti dengan N-nya 1, ini jika kita ganti N-nya 1, dia akan tetap tandanya kurang dari, akan bernilai benar. Nah, Bapak ganti N-nya dengan 1, berarti 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 2, 0 dipangkatkan berapapun, akan hasilnya adalah 0. 1 pangkat 3, itu artinya 1 kali 1 kali 1. 1 ya, bukan 1 pangkat 3 itu bukan 1 kali 3, tapi 1 kali 1 kali 1 atau 1 per 3. 0 kurang dari 1 per 3. Benar nggak? Benar. Berarti dia terbukti untuk yang pertama. Nah, kita membuktikan bahwa untuk ini benar jika N-nya sama dengan 1. Maka berarti Sn dipenuhi untuk N sama dengan 1. Kita lanjut kedua. Jika dia terpenuhi, lanjut yang kedua. Masih sama ya? Sn sama dengan Sn berlaku N sama dengan K. Oke. Berarti artinya apa? N-nya kita ganti K. Yang ini ketemu N, ganti dengan K. Nah, oke ya. Jadi Sn, nah ini cuma bedanya dia tidak ditulis lagi Sn. Dia langsung ini. Jadi kita ganti aja K-nya. N-nya ini kita ganti dengan K. K kurang 1, pangkat 2, kurang dari K pangkat 3 per 3. Nah, ini mulai dari sini, ini nanti ada perbedaan sedikit. Nah, kita asumsikan bahwa ini benar. Itu sebagai dasarnya nanti. Yang ketiga akan dibuktikan Sn berlaku untuk N, K tambah 1. Nah, ini 1 pangkat 2 ditambah 2, ini kita tulis ulang. Kita ganti K-nya. Jadi K-nya ini kita ganti. Kita tambahkan, masih ingat ya. Jadi yang ini dari mana? K pangkat 2 kita tambahkan, K kita ganti dengan K tambah 1. Kalau K tambah 1 berarti soalnya jadi K tambah 1 kurang 1 di sini. Nah, K tambah 1 kurang 1 berarti 1 bisa dikurang 1 habis. Berarti sisa K pangkat 2. Maka K pangkat 2 ini dari K-nya yang ini Bapak rubah. Jadi ini ditulis lagi sama kayak kemarin. Ditambahkan dengan yang sebelah sini, ditambahkan dengan diganti K-nya dengan K tambah 1. K tambah 1 kurang 1 berarti jadi K. Ini pangkat 2 berarti K pangkat 2 kurang dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Oke. Nah, dari sini kemarin kan kita hanya membuktikan bahwa kiri ke kanan. Tapi sekarang dalam hal ini kita akan membuktikan pernyataan tersebut benar. Pernyataan yang mana? Yang ini. Yang ini nanti kita akan rubah menjadi ini. Nah, jadi yang pertama kita tulis adalah yang ini. Yang ini, ingat ya, yang ini akan kita rubah bentuknya kurang lebih jadi ini. Bisakah? Bisa. Oke, lihat. Ini kan awalnya kalau Bapak tulis ini, ya, ini awalnya ini yang ditulis. Nah, ketika ini ditulis, mau jadi ini, kan yang sebelah kiri atau ruas kiri ini sebelum tanda kurang dari ini, ada penambahan K tambah 2. Nah, ada penambahan K tambah 2. Maka kita tambahkan K pangkat 2. Nah, K pangkat 2, maka kita harus adil. Kalau di sebelah kiri kita tambahkan dengan K pangkat 2, Bapak ulang. Kalau sebelah kiri Bapak tambahkan dengan K pangkat 2, maka sebelah kanan juga Bapak tambahkan dengan K pangkat 2. Adil. Artinya ini nggak akan merubah bentuk atau merubah pertidaksamaan ini. Nah, kita harus adil. Jadi yang kita beneri dulu, yang kita miripi yang mana?
biasanya yang kita miripi yang ini dulu. Baru nanti kalau ini sudah mirip, yang ini kita obrak-abrik supaya, maaf, yang mana kita beneri yang ini dulu. Supaya ini itu mirip dengan ini. Oke. Nah, ketika sudah mirip, yang selanjutnya yang ini kita akan obrak-abrik sehingga nanti bentuknya jadi ini. Oke, jadi membuktikan ini jadi ini. Mirip kurang lebih. Nah, ini tadi karena ini kan awalnya ini bentuknya mirip dengan ini. Cuma ada K tambah 2. Berarti Bapak tambahkan dengan K pangkat 2. Harus adil. Ini juga harus ditambahkan dengan K pangkat 2. Oke. Dah. Nah, ini kan ini ada per 3. Maka kita tambahkan aja 3 per 3. Nanti kalau sini 4 bagaimana? Ini 4 per 4. Kalau sini 5 bagaimana? 5 per 5. Oke. Kalau sudah bagaimana? Nah, kalau sudah, ini K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 dikurang 3. Nah, ini kan sudah yang sebelah sini nggak usah diobrak-abrik. Sekarang kita obrak-abrik yang ini sehingga jadi ini. Nah, kita harus tahu bahwa K tambah 1 pangkat 3 itu berapa. Nah, jadi K tambah 1 pangkat 3 itu ini coretan ya. Itu akan sama dengan, jadi ini kalau kali 3 begini. Kalau 5 pangkat 3 kan 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau K tambah 1 pangkat 3 itu K tambah 1 dikalikan K tambah 1 lagi dikalikan K tambah 1. Dapatnya ini K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 ditambah 3K tambah 1. Ini bentuknya. Nah, jika sudah nih, ini kok bentuknya begini, kita bisa rubah jadi gini. Merubahnya bagaimana? Nih, jadi K pangkat 3 tambah 3K kan? Kita tambahkan aja 3K ditambahkan dengan 1. Nah, tapi ini kan merubah ini. Nanti kalau ini harus adil bagaimana? Nah, jadi kita kurangkan dengan angka yang sama ini. Kalau ini tambah 3K berarti kurangkan 3K. Kalau ini tambah 1, ini kurangkan 1. Ini bentuknya akan habis ini sebenarnya. Cuma Bapak kasih kurung supaya bentuk ini bisa dirubah jadi ini. Nah, jadi bentuk ini jadi ini, atau kita dari sini kita akan rubah ke sini. Bolehkah? Boleh. Yang ini. Nah, tadi kan kita punya K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2. Nah, kita tambahkan aja. Kita kan kurang, supaya jadi ini kita kan kurang 3K tambah 1. Kita tambahkan 3K tambah 1. Nah, baru kita kurangkan dengan 3K kurang 1. Supaya ini juga hasilnya dia nggak berpengaruh. Kalau ini ditambahkan ini tiba-tiba, maka kita butuh yang dikurangkan dengan angka yang sama. Oke? Nah, terus bagaimana? Wah, ini kok tiba-tiba begini. Nah, jadi yang tanda kurung ini dirubah jadi ini. Ini ya. Nah, kita kan mau ngilangkan ini. Min 3K kurang 1 ini kan bentuk yang dalam kurung ini. Ini kan K tambah 1 pangkat 3. Kita mau ngilangkan ini. Ngilangkan ini bagaimana? Kita kasih tanda lagi. Bolehkah tanda? Boleh. Tanda kurang dari K tambah 1 pangkat 3. Ini yang ini. Kita munculkan yang ini. Kita gunakan tanda kurang dari. Kita munculkan ini. Bolehkah? Boleh. Apakah ini berlaku benar? Kita lihat. Ini kan ada angkanya sama nih sebenarnya. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah yang ini. Yang lebih besar mana ini? Kenapa kok ini lebih kecil daripada ini? Apa perbedaannya? Ini ada dikurang. Nah, dia dikurang sebuah angka di sini. Nah, kalau dikurang sebuah angka ini, sudah pasti ini lebih kecil daripada ini. Nah, kita ingat yang ketiga, kalau ada ini, ada 3 begini, ada 2 tanda. Yang ini kita bisa hubungkan dengan ini. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik tambah K kurang 1 pangkat 2 tambah K pangkat 2 itu kurang dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Terbukti dari sini. Nah, ini sama dengan ini. Jadi kita membuktikan ini ke sini. Bedanya kalau kemarin kan kita membuktikan ini supaya jadi ini. Nah, sekarang pembuktiannya ini si ini jadikan ini. Pokoknya bagaimanapun. Mana caranya? Yang sebelah sini dulu disamakan. Jika sudah,
sudah sini sudah sama. Nah, nanti sama yang ini aja, kita tinggal main-mainkan, kita tinggal obrak-abrik supaya jadi ini. Biasanya ini yang terakhir nanti. Biasanya lagi, gampangnya nanti ketika sudah ada yang mirip dengan yang ini, kita bisa nambahkan tanda kurang dari. Nah, atau lebih dari. Kalau sini lebih dari, maka ini nanti lebih dari. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalimat akhirnya bagaimana? Terbukti bahwa 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah n kurang 1 pangkat 2 kurang dari n pangkat 3 per 3. Baik, kira-kira seperti itu pembahasan dari contoh soal induksi matematika dalam ketidaksamaan. Jika dirasa ada yang kurang paham, silakan screenshot, nanti tonton video ini, screenshot, kemudian tanyakan ke Bapak melalui grup WA atau Japri juga boleh. Atau misalkan jika kurang paham, jika terkendala kuota, silakan datang ke sekolah. Kita akan belajar secara offline seperti tatap muka, tapi ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.